Kalau kalian mengikuti perkembangan di dunia otomotif, kita sekarang berada di masa peralihan, di mana berbagai perusahaan mobil di dunia beralih dari yang sebelumnya membuat mobil bensin, jadi membuat mobil listrik, atau bahkan mobil hidrogen, kalau nama lu Toyota. Ini merupakan upaya dari industri otomotif untuk lebih ramah lingkungan. Walaupun gue dan banyak orang di luar sana yang gak terlalu suka dengan mobil listrik, ini merupakan sesuatu yang gak dapat dilawan atau dihindari. Dengan jumlah polusi yang banyak, ditambah semakin berkurangnya persediaan minyak dunia, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, transisi menuju energi yang lebih hijau merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal yang sama juga terjadi di dunia motorsport, dengan ACO yang mengadakan program untuk membuat mobil balap hidrogen. Program itu bernama WEC Mission H24. Dan pada video kali ini, gue akan memperkenalkan lo dengan apa yang bisa jadi masa depan dari balapan endurance. Mission H24 ini pertama kali diluncurkan pada bulan September 2018. Dan ini merupakan kerjasama antara ACO sebagai event organizer dari 24 Hours of Le Mans dan Green GT, sebuah perusahaan dari Swiss yang ahli dalam teknologi hidrogen. Program ini punya tujuan untuk menunjukkan bahwa hidrogen itu aman untuk digunakan dan suatu saat nanti bisa digunakan secara penuh dalam sebuah ajang balapan. Ini merupakan program yang sangat ambisius. Ketika mayoritas dari industri otomotif beralih ke mobil listrik, ACO dan Green GT ingin memberikan alternatif dan mencoba untuk membuat mobil balap hidrogen. Mereka bukan cuma harus membuat sesuatu yang bisa jalan, tapi juga punya performa yang sama kencang dengan mobil balap di sekitarnya, bisa tahan lama dalam sebuah ajang balapan, dan bisa melakukan pit stop dengan cepat. Mobil ini pertama kali ditunjukkan pada sirkuit Spa-Francorchamps dengan target dibuatnya kategori mobil balap hidrogen untuk balapan di 24 Hours of Le Mans pada tahun 2025. Sebelum gue lanjut membahas tentang mobil prototype ini, gue perlu kasih tahu dulu perbedaan antara hydrogen combustion engine dengan hydrogen fuel cell, karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. Secara sederhana, hydrogen combustion engine hampir nggak ada bedanya dengan mesin pembakaran biasa, tapi bensinnya diganti dengan hidrogen cair. Sedangkan hydrogen fuel cell punya kemiripan dengan mobil listrik pada umumnya, tapi listriknya bukan dihasilkan dari baterai, melainkan dari fuel cell, yaitu tangki yang berisi hidrogen murni yang berbentuk gas. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis mobil hidrogen ini? Untuk hydrogen combustion engine, kelebihannya jelas berada di kesederhanaannya. Karena mobil hidrogen tipe ini masih menggunakan mesin pembakaran konvensional, maka biaya pembuatannya murah dan juga nggak perlu bikin infrastruktur baru. Tinggal tambahin aja tempat pengisian hidrogen di pom bensin yang udah ada. Tapi kelemahannya adalah polusi yang dihasilkan. Walaupun memang lebih bersih dibanding menggunakan bensin, masih terdapat nitrogen oksida yang keluar dari knalpotnya. Kemudian untuk hydrogen fuel cell, kelebihannya adalah sistem ini sangat ramah lingkungan. Sistem ini bekerja dengan membuat hidrogen yang ada di dalam fuel cell ketemu dengan oksigen. Kemudian melalui proses elektrokimia akan menghasilkan listrik yang nantinya akan dihantarkan ke motor listriknya. Dengan satu-satunya hal yang keluar dari knalpot adalah air. Jadi ini merupakan mobil yang sangat bersih. Tapi terdapat beberapa kekurangan dari hydrogen fuel cell. Dengan masalah utamanya adalah pada produksi hidrogen murni. Sejauh ini baru ada dua metode yang digunakan untuk mendapatkan hidrogen murni. Metode pertama bernama steam methane reforming. Metode ini menggunakan sebuah sumber metana seperti gas bumi yang kemudian dipanasin sampai suhu 700-1000 derajat Celcius. Dari uap panas ini muncullah hidrogen murni beserta karbon monoksida dan sedikit karbon dioksida. Ini merupakan metode yang paling sering digunakan untuk mendapatkan hidrogen murni karena harganya yang murah. Tapi metode ini masih menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida sebagai sisa gas buang. Jadi kalau kita pengen hidrogen murni yang benar-benar bersih, kita perlu menggunakan metode kedua. Metode kedua ini bernama elektrolisis. Metode ini menggunakan sesuatu yang bernama electrolyzer, yang berfungsi dengan menghantarkan listrik ke dalam air untuk memisahkan hidrogen dengan oksigen. Dari sinilah kita bisa mendapatkan hidrogen murni. Proses elektrolisis ini juga bisa ramah lingkungan banget kalau listrik yang digunakan berasal dari sumber yang hijau. Misalnya dari pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, atau tenaga nuklir. Tapi untuk bisa menghasilkan hidrogen dalam jumlah yang banyak, juga dibutuhkan persediaan listrik yang banyak. Dan untuk saat ini, pembangkit listrik yang ada belum bisa memenuhi tuntutan tersebut.
Dengan besarnya jumlah listrik yang dibutuhkan, harga dari pembuatan hidrogen dengan metode ini masih cukup mahal jika dibandingkan dengan metode pertama. Itulah kenapa hidrogen murni yang bersih masih mahal dan susah untuk diproduksi massal. Karena metode yang ramah lingkungan membutuhkan listrik dalam jumlah yang banyak. Ditambah lagi dengan infrastruktur pengisian hidrogen yang masih langka. Nah, itu semua membuat mobil hydrogen fuel cell ketinggalan jauh dengan mobil listrik. Itu kenapa ACO dan Green GT mengadakan Mission H24 untuk memajukan teknologi hydrogen fuel cell. Banyak teknologi yang sekarang ada di mayoritas mobil dunia berasal dari dunia balapan. Ajang balapan selain seru untuk ditonton, juga menjadi tempat uji coba berbagai teknologi otomotif baru. Dan Mission H24 ini nggak ada bedanya. Tadi gue udah jelasin secara sederhana tentang apa itu mobil hydrogen fuel cell. Sekarang gue pengen ngebahas mobil prototipe hidrogen yang udah dibuat oleh ACO dan Green GT. Gue mulai dari prototipe pertama mereka, yang bernama LMP H2G. Mobil ini dilengkapi dengan 4 motor listrik, dengan 2 di setiap roda belakang. Kemudian terdapat 3 tangki hidrogen, 4 hydrogen fuel cell, sistem KERS, baterai cadangan untuk menyimpan listrik yang berlebihan, transmisi yang hanya menggunakan 1 gigi, air intake system, kemudian sebuah kompresor yang mempercepat masuknya udara dari air intake system tersebut, sebuah humidifier yang menjaga tingkat kelembapan udara sebelum bercampur dengan hidrogen, sistem pendingin, dan sebuah knalpot, di mana sisa pembuangan yang dihasilkan oleh mobil ini hanyalah air. Itu semua kedengarannya canggih banget, tapi bagaimana dengan speknya? Apakah mobil ini juga kenceng? Nah, LMP H2G bisa menghasilkan tenaga sampai 653 horsepower. Tapi kita bisa kasih tambahan tenaga lagi sebaik 335 horsepower selama 20 detik dengan sistem KERS. Jadi secara total, mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal 988 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,4 detik dan punya top speed lebih dari 300 km per jam. Itu jumlah tenaga yang sangat wadidaw. Kemudian mobil ini punya kapasitas tangki hidrogen sebesar 8,6 liter. Yang keren adalah mobil ini bisa diisi ulang dengan hidrogen dalam waktu yang lumayan cepat. Cuma butuh 3 menit dari tangki kosong sampai penuh lagi. Tapi itu baru prototipe pertama, karena pada 2021 mereka menunjukkan mobil prototipe kedua yang bernama H24. Mobil ini punya bentuk yang mirip banget atau mungkin sama persis dengan mobil LMP2 pada umumnya. Prototipe kedua ini memperbaiki beberapa kelemahan pada prototipe pertama, seperti di bidang aerodinamika, sistem pendinginan, dan tenaganya. Pada tahun 2022, tim dari Mission H24 menggunakan mobil ini untuk balapan di Michelin Le Mans Cup dengan debut pertamanya di Imola. Mobil ini dikemudikan oleh Stéphane Richelmy dan berhasil finish di posisi 25. Walaupun itu kelihatannya hasil yang cacat, ini merupakan bukti nyata bahwa hydrogen fuel cell bisa digunakan untuk balapan. Tim H24 juga dapat banyak data bermanfaat untuk membuat prototipe mereka menjadi lebih baik. Kemudian di tahun 2023, ACO dan Green GT menunjukkan prototipe ketiga mereka untuk Mission H24. Kelihatan banget kalau mobil baru ini punya bentuk yang lebih sangar dibanding pendahulunya. Tapi mobil yang gue tunjukin ini masih sebuah konsep, jadi belum bisa dibawa jalan. Mobil ini diberi nama H24 Evo, dan perakitan dari chassisnya dimulai di bulan Maret 2024. Kemudian uji coba dari sistemnya bakal dimulai pada bulan Oktober 2024. Itu semua akan berakhir dengan pembuatan dan uji coba mobil pada tahun 2025. Mobil baru ini bakal punya berat 1.300 kg. Itu 150 kg lebih ringan dari pendahulunya. Selain itu, H24 Evo bakal punya 2 tangki hidrogen dari yang sebelumnya 3 dan total tenaganya sebanyak 872 horsepower. Mantep banget ya. Sayangnya kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum mobil ini ikut balapan apapun. Dari yang rencana awalnya ikut Le Mans 2025 diundur ke 2026. Walaupun begitu, ini tetap sebuah pencapaian yang luar biasa. Pengembangan dari mobil balap hidrogen dalam Mission H24 selain bermanfaat dalam menguji teknologi hidrogen, juga membantu FIA dan ACO dalam membuat aturan untuk kategori mobil balap hidrogen yang rencananya bakal selesai untuk tahun 2027. Dengan menunjukkan bahwa mobil hidrogen bisa digunakan untuk balapan, apalagi balapan kayak 24 Hours of Le Mans, itu akan menunjukkan ke dunia bahwa teknologi hydrogen fuel cell merupakan alternatif yang bagus dari mobil listrik. Dengan harapan juga semakin banyak perusahaan mobil yang tertarik untuk membuat mobil hydrogen fuel cell. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Masa depan dari dunia motorsport penuh dengan berbagai inovasi baru yang berusaha untuk memajukan teknologi dalam dunia otomotif dan menjaga keberlangsungan dari berbagai ajang balapan yang kita suka. Dengan Mission H24 sebagai salah satu contohnya. Jadi gimana pendapat kalian tentang Mission H24? Apa kalian juga penasaran dengan mobil balap hidrogen?
Apalagi untuk 2027 nih, ketika dibuat kategori khusus untuk mobil balap hidrogen di World Endurance Championship. Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!